Assalamualaikum, halo semuanya. Bertemu lagi pada materi geografi lainnya. Kali ini kita akan membahas jenis citra penginderaan jauh. Citra atau bahasa sederhananya adalah gambar, merupakan gambaran suatu gejala atau objek hasil rekaman dari sensor. Citra atau gambar dalam penginderaan jauh dibagi menjadi dua. Yang pertama namanya citra foto, yang kedua citra non-foto. Citra foto itu adalah citra yang dihasilkan dari perekam sensor berupa kamera. Sementara citra non-foto adalah citra yang dihasilkan dari perekam yang bukan kamera. Apakah ada perbedaan citra foto dan citra non-foto? Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah tabel perbedaan antara citra foto dan non-foto dilihat dari 5 aspek. Pada tabel berikut menunjukkan perbedaan citra foto dan citra non-foto. Dari sensornya, citra foto menggunakan kamera, sementara citra non-foto menggunakan non-kamera atau scanning. Dari detektornya, citra foto menggunakan film, sementara citra non-foto menggunakan yang bukan film. Dari proses perekaman, citra foto menggunakan fotografi, sementara citra non-foto menggunakan pita magnetik. Dari mekanismenya, citra foto dilakukan serentak, sementara citra non-foto dilakukan secara termistor. Sementara berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan, citra foto menggunakan spektrum tampak dan perluasannya, sementara citra non-foto menggunakan elektronik parsial ditambah spektrum tampak dan termal. Sudah terlihat perbedaannya bukan? Sekarang mari kita lihat jenis citra foto. Citra foto tadi artinya adalah gambar yang dihasilkan oleh sensor berupa kamera. Jenis-jenis citra ini ada 5. Yang pertama berdasarkan spektrum elektromagnetik, yang kedua berdasarkan posisi sumbu kamera, yang ketiga berdasarkan warna yang digunakan, yang keempat berdasarkan jenis kamera yang digunakan, dan yang kelima adalah berdasarkan jenis wahana yang digunakan. Sekarang mari kita lihat satu persatu yang berdasarkan spektrum elektromagnetik. Yang pertama dinamakan dengan citra foto ultraviolet. Citra foto ini dibuat dengan menggunakan spektrum ultraviolet atau yang berwarna keungu-unguan. Foto ultraviolet ini biasanya digunakan untuk mengamati polusi, baik dia polusi di laut, di sungai maupun di udara. Bisa juga untuk jaringan jalan, mengidentifikasi batuan kapur, dan atap yang menggunakan bahan dari logam. Yang kedua namanya adalah citra foto ortokromatik. Citra foto ortokromatik ini adalah citra yang dibuat dengan menggunakan spektrum tampak dari warna biru hingga hijau. Foto ortokromatik ini biasanya digunakan untuk mengamati kedalaman air, pergerakan sedimen, pantai, dan vegetasi. Yang ketiga adalah citra foto pankromatik. Citra ini dibuat dengan menggunakan spektrum tampak mata. Jadi hasilnya itu sesuai dengan apa yang ada di permukaan bumi. Yang keempat adalah citra foto inframerah asli. Citra foto ini dibuat dengan menggunakan spektrum inframerah. Foto inframerah asli ini biasanya digunakan untuk pemetaan vegetasi, yang mana yang warna merah di sini merupakan vegetasi. Yang kelima adalah citra foto inframerah modifikasi. Dibuat dengan menggunakan spektrum tampak warna merah dan sebagian hijau. Yang kedua, citra foto berdasarkan posisi sumbu kamera. Ini dibedakan menjadi 2, citra foto vertikal dengan citra foto condong. Kalau dia citra foto vertikal, itu berarti citra fotonya itu dibuat dengan posisi sumbu kameranya tegak lurus terhadap permukaan bumi. Jadi, ketika mengambil foto, posisi kameranya itu persis di atas permukaan bumi sehingga objek yang dihasilkan itu hanya terlihat atapnya saja. Kemudian yang kedua adalah citra foto condong. Pengambilan gambarnya posisinya condong terhadap permukaan bumi sehingga menghasilkan 3 dimensi.
kalau posisinya agak condong. Tapi kalau posisinya sangat condong, selain bentuknya 3 dimensi, batas cakrawalanya juga akan terlihat seperti gambar berikut ini. Yang sebelah kiri ini diambil dengan posisi kamera agak condong, sementara yang kanan diambil dengan posisi sangat condong. Bisa terlihat jelas perbedaannya kan? Kalau dia agak condong di sini, bentuk permukaan buminya atau objeknya itu hanya berupa 3 dimensi. Sementara kalau dia diambil sangat condong, selain dia menghasilkan 3 dimensi, batas cakrawala pada objek ini juga terlihat dengan jelas. Citra foto yang ketiga adalah berdasarkan warna yang digunakan. Berdasarkan warna yang digunakan ada dua, yaitu citra foto warna asli dengan citra foto warna semu. Kalau dia citra foto warna asli, warnanya itu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Misalnya pada gambar berikut ini. Pada gambar ini semua objek yang terekam oleh sensor sesuai dengan warna aslinya. Vegetasi tetap berwarna hijau dan atap perumahan atau pemukiman di wilayah ini tetap sesuai dengan warna aslinya. Yang kedua adalah citra foto warna semu. Hasilnya itu tidak sesuai dengan warna aslinya atau semu. Misalkan pada objek vegetasi ini, seharusnya kan warnanya hijau, tapi pada citra ini warnanya merah. Yang keempat, citra foto berdasarkan jenis kamera yang digunakan. Dibedakan menjadi dua juga, yaitu citra foto tunggal dengan citra foto jamak. Kalau citra foto tunggal, dia menggunakan satu kamera sehingga setiap objek yang tergambar hanya menghasilkan satu foto saja. Kalau citra foto jamak ini, dia menggunakan banyak kamera sehingga dapat merekam beberapa jenis foto secara bersamaan pada daerah yang sama. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah citra foto berdasarkan wahana. Masih ingat wahana kan? Wahana itu adalah sarana untuk membawa sensor. Berdasarkan wahananya, citra foto dibedakan menjadi dua. Yang pertama citra foto udara dan citra foto satelit. Foto udara itu menggunakan wahana yang bergerak di udara seperti drone, balon udara, pesawat terbang, dan helikopter. Kalau foto satelit, dia menggunakan wahana satelit yang bergerak di luar angkasa menggunakan satelit. Yang berikutnya adalah citra non-foto. Citra non-foto tadi adalah citra yang dihasilkan berdasarkan sensor yang bukan kamera. Kalau citra foto tadi ada 5 jenisnya, kalau citra non-foto ini hanya ada 3 jenis. Yang pertama berdasarkan spektrum elektromagnetik, yang kedua berdasarkan sensor, dan yang ketiga berdasarkan wahana. Yang pertama berdasarkan spektrum elektromagnetik, dibedakan menjadi dua, citra radar atau gelombang mikro dan citra inframerah termal. Citra radar dilakukan dari radiasi gelombang mikro dan kemudian diidentifikasi dengan pewarnaan tertentu. Pada citra bisa kita lihat awan yang ada di atmosfer. Perbedaan warnanya diambil dari kondisi awan, apakah awannya padat ataukah jarang. Yang warnanya merah mengandung banyak awan dan kemungkinan akan terjadi hujan. Dan warna biru itu sedikit awan. Dari interpretasi ini, citra radar bagus digunakan untuk perakiraan cuaca. Yang kedua adalah citra inframerah termal. Perekamannya berdasarkan suhu objek dan daya pancarnya pada citra. Terjamin dengan adanya perbedaan warna atau warna. Bisa dilihat pada gambar citra, di mana pada gambar ini terlihat perbedaan antar suhu. Warna merah menunjukkan suhu yang tinggi dan warna biru menunjukkan suhu yang rendah. Dan citra inframerah termal ini biasa digunakan untuk mengetahui suhu di permukaan bumi. Yang kedua berdasarkan sensor, dibedakan menjadi dua, yaitu citra tunggal dan citra multispektral. Ini persis sama dengan jenis citra foto. Yang ketiga adalah citra non-foto berdasarkan wahana. Ini juga persis sama dengan jenis citra foto, yaitu citra dirgantara dan citra satelit.
Oke, itu dia tadi jenis citra foto udara. Ada dua, yaitu citra foto dan citra non foto, di mana citra foto itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama berdasarkan spektrum elektromagnetik, yang kedua berdasarkan posisi sumbu kamera, yang ketiga berdasarkan warna yang digunakan, yang keempat berdasarkan jenis kamera yang digunakan, dan yang kelima adalah berdasarkan wahana yang digunakan. Sementara yang kedua namanya adalah citra non-foto atau yang dihasilkan dari sensor yang bukan kamera. Ada 3 jenisnya. Yang pertama berdasarkan spektrum elektromagnetik, yang kedua berdasarkan sensor, dan yang ketiga berdasarkan wahana. Demikian materi kita kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau kurang paham, boleh ditanyakan. Sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.